Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan untuk melakukan aktivitas hingga saat ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Supriyadi Hamid, SEI, MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah dan juga teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sumber Hukum Ekonomi Syariah. Adapun materi yang akan kami bahas yang pertama yaitu pengertian ekonomi syariah atau pengertian ekonomi Islam, dan yang kedua sumber hukum dari ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Untuk mengefisiensikan waktu, saya akan membacakan materi pertama yang berjudul pengertian ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-istisat al-islami. Al-istisat al-islami secara bahasa berarti al-qasdu, yaitu pertengahan dan keadilan. Menurut beberapa para ahli, yang pertama, menurut Abdul Mu'in al-Jamal, ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang diganti dari Al-Quran, Al-Karim, dan As-Sunnah. Yang kedua, menurut Khursyid Ahmad, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Dan yang ketiga, menurut Munawar Iqbal, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syariat Islam. Sedangkan secara umum, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Nur Yahya Agus, disusul dengan Tri Juliarsi. Kepada saudara disilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Saudari Levin Octavia pada slide sebelumnya. Baik, materi yang akan saya bawakan yaitu sumber hukum dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dalam ajaran Islam yang diturunkan olehnya melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, tertulis dalam mushaf dan sampai kepada manusia dengan mutawatir. Al-Quran menurut para ulama adalah tauqifi atau langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan ijtihadi atau ijtihad para ulama. Hal ini bisa dilacak lewat bukti-bukti autentik berupa hadis tentang periwayatan bagaimana penturunan dan kodifikasi Al-Quran pada masa tersebut. Adapun hukum yang terkandung dalam Al-Quran mencakup 3 macam, yaitu 1. Hukum akidah, kedua hukum akhlak, dan ketiga yaitu hukum amalia ataupun syariah atau fikih yang terbagi menjadi seperempat atau rubu, ibadat, munakat, jihayat, dan muamalat. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyangkut tentang muamalat terbagi menjadi ayat tentang hukum keluarga, jumlahnya 70 ayat. Ayat yang berkaitan dengan peradilan, persaksian, dan sumpah, segala hal yang berkaitan dengan peradilan, jumlahnya 13 ayat. Ayat yang berhubungan dengan kejahatan dan model hukumannya yang bertujuan untuk merealisasikan hak asasi manusia, jumlahnya 30 ayat. Ayat yang berkaitan dengan aturan hukum, kaitannya antara hakim dan makmun, jumlahnya 10 ayat. Ayat yang berhubungan dengan hubungan antar negara, kaitannya dengan peperangan, perdamaian, dan lain sebagainya, jumlahnya 25 ayat. Ayat tentang ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan negara dan pengeluarannya, yaitu tentang hak-hak individu dalam harta orang kaya, jumlahnya 10 ayat. Secara keseluruhan, ajaran tentang ekonomi Islam dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 370 ayat
dan 70 ayat diantaranya berbicara tentang perdagangan dan perniagaan. Adapun ayat yang menjelaskan tentang hukum ekonomi Islam yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kuucapkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam itu jadi agamamu. Nah, di dalam ayat ini Allah telah menjelaskan bahwa Dia telah menyempurnakan agama kita untuk kita. Maka agama ini tidak akan kurang selama-lamanya dan tidak butuh tambahan selama-lamanya. Ayat yang mulia ini merupakan nas atau teks yang nyata bahwa agama Islam tidaklah meninggalkan sesuatu pun yang dibutuhkan oleh manusia di dunia dan di akhirat, kecuali agama ini telah menerangkannya dan telah menjelaskannya apa saja perkara itu. Di antara masalah besar yang dijelaskan oleh Islam dan merupakan topik pembicaraan dunia adalah masalah ekonomi. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Adapun beberapa sunnah Rasulullah SAW terbagi menjadi al-sunnah al-kawali atau ucapan, yaitu hadis Rasulullah SAW yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan situasi. Contohnya, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Yang kedua itu al-sunnah al-fi'liyah atau perbuatan, yaitu perbuatan Rasulullah SAW seperti melakukan sholat 5 waktu dan sunnah kaifiyahnya atau tata caranya dan rukun-rukunnya. Yang ketiga al-sunnah at-taqririyah atau ketetapan, yaitu perbuatan sebagian sahabat Rasulullah SAW yang telah diikrarkan olehnya, baik perbuatan itu berbentuk perbuatan maupun ucapan. Ikrar bisa dilakukan dengan cara mendiamkan atau tidak menunjukkan tanda-tanda ingkar atau dengan cara menyetujui dan melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan tersebut, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan ini, perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW itu sendiri. Adapun hubungan sunnah dengan Al-Quran, ada kalanya sunnah mengukuhkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kadangkala juga merinci, menafsiri hal-hal yang telah datang dari Al-Quran secara global atau membatasi hal-hal yang datang dalam Al-Quran secara mutlak dan mentaksis hal-hal yang ada dalam Al-Quran secara umum. Adapun dalil yang berhubungan dengan hukum ekonomi Islam yaitu dalil yang mengenai hadis riwayat Bukhari yang artinya dalam dan diceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW yang bersabda, jika ada dua orang yang saling berakat atau jual beli, masing-masing mereka mempunyai khiyar atau hak memilih selagi belum berpisah semuanya atau salah satu dari keduanya memilih yang lainnya. Apabila salah satu dari keduanya memilihnya, maka keduanya telah melakukan jual beli dan hukum jual belinya adalah wajib. Dan jika keduanya berpisah setelah terjadi akad jual beli dan masing-masing tidak meninggalkan untuk membatalkannya, maka jual beli itu hukumnya wajib. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mungkin cukup sekian materi yang saya bawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Tri Juliarsi. 3. Ijma. Ijma adalah kesepakatan semua mujtahidin di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW atas suatu hukum syar'i mengenai suatu kejadian ataupun kasus. Ijma hanya ditetapkan setelah wafatnya Rasulullah, karena ketika beliau masih hidup, beliau sendirilah tempat kembalinya hukum syariat, sehingga tidak ada perselisihan mengenai hukum syariat pada waktu itu. Adapun beberapa sendi dalam ijma antara lain: A. Adanya sekelompok mujtahid pada waktu terjadi peristiwa, karena kesepakatan itu tidak dapat dicapai kecuali melalui beberapa pendapat yang masing-masing diantaranya sesuai dengan lainnya. B. Adanya kesepakatan semua mujtahid umat muslim atau suatu hukum syar'a mengenai suatu peristiwa pada waktu terjadinya, tanpa memandang negeri mereka, kebangsaan, dan kelompoknya. Adanya kesepakatan mereka dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas mengenai suatu kejadian, baik penampilan itu berbentuk ucapan maupun berbentuk perbuatan.
D. Dapat direalisasi kesepakatan dari semua mujtahid atas suatu hukum. Adapun ijma, ulama yang berkaitan dengan ekonomi Islam, beberapa di antaranya berkaitan dengan permasalahan keuangan dan beberapa kontrak dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Dalil-dalil ijma yang memerintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam telah bersepakat tentang wajibnya beramal dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Bahkan yang demikian termasuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin menerima as-sunnah sebagaimana mereka menerima Al-Quran, karena as-sunnah merupakan sumber tasyri' yang disaksikan Allah. Yang keempat, qiyas. Qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lainnya yang ada nasnya dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nas. Dikarenakan adanya kesamaan dua kejadian dalam ilat al-hukum, adapun ilat dari pelarangan terhadap arak adalah memabukkan. Maka dari itu, setiap minuman yang mengandung unsur yang memabukkan, walaupun jenisnya berbeda dengan arak, maka hukumnya disamakan dengan hukum arak, yaitu haram, karena faktor kesamaan ilat yang terdapat di dalamnya. Qiyas biasanya dirumuskan sebagai qiyas untuk menetapkan hukum. Berdasarkan rumusan ini, maka dalam menggunakan metode qiyas, ada 4 unsur yang harus ada. Keempat antara lain as-far'u. Al-far'u ialah masalah yang hendak dikiaskan yang tidak ada ketentuan nasnya yang menetapkan hukum. Yang kedua, makna al-aslu adalah dasar landasan dari sesuatu, sedangkan yang berdasarkan di atas dasar landasan itu adalah al-far'u. Qiyas adalah salah satu metode untuk menerapkan hukum. Prinsip dalam qiyas adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maknanya, menyamakan ketentuan hukum antara sesuatu yang sudah ada aturan hukumnya dengan sesuatu yang lain yang belum diatur hukumnya, karena ada kesamaan ilat antara keduanya. Dari keempat unsur ini, ilat sangat penting dan sangat menentukan. Ada atau tidaknya suatu hukum tergantung ilat pada kasus tertentu. Ilat merupakan tujuan terdekat dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Sedangkan hikmat merupakan tujuan jauh yang tidak dapat dijadikan dasar bagi penetapan hukum. Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai agama yang lurus, diturunkan langsung dari Sang Pencipta alam semesta ini, termasuk menciptakan manusia. Dialah yang memerintahkan manusia agar menyembah, beribadah semata kepadanya, berhukum dengan hukum-hukumnya dan mengembalikan segala urusan kepada Allah dan Rasulnya. Dengan demikian sebagai sebuah keniscayaan bagi orang-orang yang beriman melaksanakan dan mengembalikan segala urusannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam seluruh aspek kehidupan, yaitu baik aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Adapun kesimpulan materi yang telah kami bawakan yaitu ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-istisad al-islami. Al-istisad al-islami secara bahasa berarti al-qasdu, yaitu pertengahan dan keadilan. Sedangkan secara umum, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi. Sedangkan metode pengambilan hukum dalam ekonomi Islam melalui usul fiqh, yaitu berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Besar harapan kami agar presentasi yang telah kami bawakan memberikan banyak ataupun sedikit manfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.